Kita ini Pak. Nyata. Nanti ini. Oke, sopo. Masih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Video ini direkam menggunakan Pixel 7 di mode video sinematik atau blur. Jadi mungkin agak aneh ya, karena blurnya emang kurang rapi, nggak sebagus di iPhone. Nah, kali ini saya mau bahas tentang iPhone 14 Plus. Ini merupakan iPhone yang menurut saya jarang dilirik oleh beberapa orang ya, karena mungkin ya apa gitu, karena 14 udah lebih baik ataupun 13 Pro sekalian atau 13 Pro Max sekalian. Nah, menurut saya kelebihan satu-satunya dari HP ini yang bisa dikatakan bisa bersaing ya dengan pilihan-pilihan lainnya di harga yang sama adalah ketahanan baterainya. Jadi ini adalah HP inventaris di kantor ya. Ini digunakan khusus buat syuting aja. Dan di sini kita udah bisa dapat video sinematik juga. Bisa 4K ya, sinematiknya bisa 4K. Jadi ini sangat-sangat proper kalau cuma buat syuting untuk kebutuhan sosial media, Instagram, Reels, atau TikTok. Ini udah sangat bagus banget. Dan untuk fotonya juga ini keren, terus videonya juga mantep ya. Jadi hampir semua aspek-aspek untuk kebutuhan sosial media dan kayak GPU atau CPU-nya juga sangat-sangat lancar. Hampir tidak menemui kendala apapun ya selama pakai ini. Dan ini adalah unit Inter, saya beli ini di harga 6,7 yang 128 GB di kota Semarang. Tetapi ini masih sinyalnya masih bisa ya, ini ada kartunya pakai Tri dan sudah sempat direset juga waktu beli. Jadi apakah aman atau enggak saat direset ya, nyatanya sudah direset waktu beli ya. Jadi seenggaknya sih dari yang saya tahu ini cukup aman. Nah, di sini ada keterangannya 14 Plus LLA ya. Inter, dan di antara yang lain unit ini termasuk yang paling mulus. Waktu itu saya ngecek ada sekitar 5 atau berapa iklan gitu di Facebook ya di kota Semarang, dan waktu itu posisinya ini bukan yang paling murah sih, karena ada beberapa yang lebih mahal, tapi ya semuanya Inter ya, karena kalau yang e-box itu harganya masih lumayan. Pertanyaannya adalah apakah worth it mengambil iPhone 14 Plus ini di tahun 2025? Kalau kebutuhannya seperti yang saya sebutkan tadi sih aman-aman saja, untuk misalnya video dan lain-lain, foto. Terus untuk HP kedua lah, kalau HP utama kemungkinan ya agak kurang ya, pastinya di sinyal problemnya. Dan untuk kemampuan kamera dan lain-lainnya udah oke. Paling refresh rate aja sih, di sini hanya mentok di 60 Hz, tapi ya 60 Hz-nya di iPhone menurut saya lancar-lancar aja, animasinya fluid. Jarang sekali menemukan kendala kayak misalnya nge-lag atau apa. HP ini terkenal cukup adem, mengingat apa, bodinya ini sangat besar ya. Beberapa HP saya yang saya rasa udah besar aja, ini masih lebih gede lagi. Jadi untuk bentang layarnya oke, untuk nonton-nonton juga bagus, dan untuk ngedit-ngedit, karena ini juga difungsikan untuk ngedit hasil rekamannya, ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi yang layarnya gede-gede ini memang sangat diperlukan untuk para konten kreator gitu ya. Jadi worth it lah kalau kalian memang lagi nyari HP yang seperti ini. Nah, ini untuk CapCut, ini tuh bagus, sangat-sangat nyaman. Nah, gini-gini, ini kan enak banget, luas, terus kita bisa geser-geser efeknya tuh nggak sempit. Kalau kemarin saya pakai iPhone 12 mini, ya itu cuma nyaman buat ngerekam-rekam aja dan nggak enak kalau buat ngedit. Saya ngeditnya tetap di PC atau enggak saya pindah dulu ke HP Pixel baru buat ngedit. Nah, kalau ini udah satu jaringan, satu HP udah bisa ngedit, ngerekam, produksi konten aman banget di sini. Lalu untuk baterainya gimana? Performa baterai sejauh ini udah dipakai untuk konten di banyak tempat ya, dan aman-aman saja. Coba kita cek sekarang kesehatannya berapa. Belum ada keterangan servis atau apa ya, ini masih 92%. Dari usernya itu selebgram ya di kota Semarang. Dia bilang ini benar-benar jadi HP utama buat seluruh produksi kontennya dia sebelum dia ganti. Dia jual ini karena udah beli iPhone 15 Pro kalau nggak salah. Jadi dia
beli itu dan ini nggak kepake, akhirnya dijual. Ya ini kemampuan kinerja baterainya oke, Trio Toolsnya juga masih hijau semua, aman. Layar juga ori ya, lihat bezelnya, layarnya ori, hampir nggak ada masalah sih. Jadi buat yang lagi nyari iPhone mungkin hidden ya, agak jarang dijamah oleh beberapa orang, ini menurut saya recommended. Dan ini sebagian hasil foto dan videonya menggunakan iPhone 14 Plus. Ini kalau di luar ruangan, misalnya saya bawa jalan dengan satu tangan dan berpindah lensa ke ultrawide atau 0,5. Lalu ketika panning kanan kiri, ini di 4K 30 fps. Gambarnya sangat-sangat proper sekali. Ini pindah lensa ke satu kali, kalau kita zoom gimana coba? Kita zoom 3 kali. Oke lah, masih oke ya. Ini satu kali 26 mili ya. Coba saya mau pindah ke sinematiknya. Nah ini saya mau tes kalau perpindahan dari luar ruangan ke dalam, apakah ada jitter atau noise. Aman banget sih. Ini di 4K 30 fps. Menurut saya ini pilihan paling worth to buy. Value-nya oke banget. Apalagi yang suka jualan online, live TikTok, ini sangat-sangat bagus sekali. Autofokusnya bagaimana? Udah nggak usah ditanyain lah ya. Autofokusnya iPhone itu juaranya buat video. Salah satu keunggulan di iPhone 14 Plus ini stabilisasinya ya, yang ditingkatkan dari ya seri-seri sebelum inilah. Dia stabilisasinya cukup bagus di hampir semua resolusi. Dan pastinya kalau iPhone itu terkenal dengan zoom di perpindahan lensanya sangat-sangat smooth. Ini Full HD 60 fps.